Indikator
di sini peserta didik kita dari kelas 1 sampai kelas 6 dia dapat merencanakan dari awal kegiatan, kemudian melaksanakan dan mengevaluasinya sendiri. Yang kedua, peserta didik dapat menyampaikan suara, ide atau gagasan serta memilih peran yang sesuai dengan potensi dan minat masing-masing. Ketiga, peserta didik dapat mengimplementasikan nilai-nilai tanggung jawab, kerjasama, kesesuaian dan percaya diri dalam penyampaian pendapat. Lanjut, capaian dan langkah-langkah. Ini capaiannya. Peserta didik dapat merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kompetisi sesuai dengan peran serta menerapkan nilai terbaik dan kolaborasi melalui permainan bola tembak. Langkah-langkahnya, peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi dan penyiapan pertandingan formal hingga pertandingan pencatatan pertandingan. Nah, di sini semuanya peserta didik berperan aktif dalam itu ya. Struktur program dan diklat dalam komunitas belajar. Ini penanggung jawab kepala sekolah Bapak SPD, ketua pelaksana kegiatan saya sendiri Redi Alesta SPD, sedangkan ketua organisasi Ibu Uci Rahmayani Kusma SPD, serta 8 guru sebagai fasilitator selama pelaksana program. Seluruh peserta didik sebagai pelaksana dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 berperan menjadi supporter, sedangkan kelas 4, 5, 6 sebagai panitia atau pemain. Sedangkan narasumber kita ambil dari komite sebanyak 1 orang. Ini lini masa strukturnya. Afiliasinya selama program langsung, pengelolaan musim 25 tanggal sampai 30 November 2024, puncak pertandingannya 16 sampai 20 Desember 2024. Penyampaian pertandingan formal 19 sampai 14 Desember, pencatatan pertandingan selama program langsung. Festival akhir kompetisi 21 Desember 2024. Mungkin kalau libur bisa kita lanjutkan nanti. Sini evaluasi dan refleksi. Karena ini kayaknya dari diskusi ya, bekerja, bertiga bermain. Kemudian ini kapasitas sekolah dan keterlibatan komunitas. Yang pertama, aset yang kita miliki di sekolah ini dari sekolah memiliki kepala sekolah yang selalu mendukung program peningkatan kualitas pembelajaran dan serta 20 orang guru, 1 penjaga sekolah, 3 teknik yang profesional di bidangnya. Sekolah memiliki 185 peserta didik. Yang kedua, sekolah memiliki sarana, prasarana olahraga yang memadai dan halaman yang dapat digunakan untuk aktivitas gerak. 3. Sekolah dapat berkolaborasi dengan payungan wali murid peserta didik dalam program. Nanti mana tahu bisa kita undang wali murid di sekolah kita ya. Kemudian kebijakan kepala sekolah untuk mendukung berlangsungnya program. Kemudian keterlibatan peserta didik. Di sini peserta didik akan terus dilibatkan selama program berlangsung, mulai dari pengelolaan musim, afiliasi, penyiapan pertandingan formal, puncak pertandingan, pencatatan pertandingan sampai pada evaluasi dan refleksi. Keterlibatan komunitas. Kita libatkan di sini komunitas SDN 002 Besar Baru sebagai wadah untuk melakukan refleksi dan evaluasi secara berkala selama berlangsungnya program. Ini rencana evaluasi. Rencananya ini kita bahasnya karena sudah libur ya. Evaluasi terhadap tujuan pembelajaran, pengumpulan umpan balik dari peserta didik, dan refleksi guru, ada evaluasi kinerja tim, kemudian evaluasi penerapan proses partai, manajemen kelas dan pengelolaan waktu. Sumber datanya, sumber data sebagai bahan pelaksana evaluasi akan menggunakan checklist observasi, laporan kegiatan, hasil wawancara dan hasil refleksi.
teknik pengambilan datanya, di sini kita ambil observasi selama pelaksanaan, wawancara dengan beberapa peserta didik dan guru, refleksi dengan peserta didik dan guru. Kemungkinan tantangan yang kita hadapi selama kita melakukan program ini itu. Yang pertama, pengenalan SEM sebagai model pendidikan yang belum pernah diterapkan di SDN 002 Pasir Baru. Mungkin ini hal yang baru ya Bapak Ibu ya, baru didengar. Kemudian kedua, pengelolaan kelas dan penjadwalan. Yang ketiga, kriteria penilaian untuk menilai keberhasilan SEM dan perkembangan peserta didik dapat menjadi kompleks terutama dengan berbagai peran yang ada. Solusinya, ada tantangan, kemudian di bawah ada solusinya. Melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai manfaat SEM kepada warga sekolah, peserta didik dan orang tua. Yang kedua, menyusun perencanaan dan jadwal yang efisien untuk mengakomodasi SEM tanpa mengganggu kegiatan lainnya. Menggunakan penilaian berbasis rubrik untuk berstruktur untuk menilai berbagai peran dan aspek pembelajaran. Terima kasih Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari konten kita hari ini tentang presentasi saya buat tembak kepada Bapak Ibu. Ya. Di sini SEM ini suatu permainan ya, pertandingan yang dimana di situ lengkap ada wasitnya, ada supporternya, yang mana di situ peserta didik itu sendiri, guru hanya sebagai fasilitator ya, cuma hanya melihat saja. Kayaknya pertandingan bola itu ini ya. Nah, nanti kita lihat videonya. Prinsip utama sport education model ini yang pertama mengembangkan keterampilan olahraga dan sosial. Kemudian yang kedua struktur tim dan peran dalam SEM. Ketiga partisipasi aktif dan kepemimpinan sejak siswa. Intinya di sini semuanya yang menjadi peserta didik yang berorganisasi ya, yang menjadi peserta seperti pemainnya. Biasanya kita apa? Ada nanti yang syutingan, yang seperti itu. Nah, ada lagi pertanyaan yang begitu? Berapa? Nah, apa cara mainkan bola tembak juga? Ya. Apakah ada videonya Pak? Ada video juga itu kan? Iya. Baik, terima kasih Pak. Saya yang bertanyakan, bola tembak itu seperti apa mainnya Pak? Apakah ada videonya? Soalnya baru pertama ini saya tanyakan ada permainan bola tembak. Dan ya, kita lihat gambar videonya aja. Ini bola tembak adalah permainan tradisional. Isi tembak isi lagi.
Bola itu bisa bola basket tuh. Banyak bola voli juga bisa. Bola-bolanya bisa. Ya. Bukan tangan aja lempar. Nah. Nah, seperti inilah kurang lebih rupa itu permainannya. Ya, yang di luar ini sebagai penembaknya, sedangkan yang di dalam ini dia harus menghindari bola dari tim lawan. Nah, Main bola. Kenapa drama Korea sering? ya, nah ini dia. Nih, Yang di luar itu. ya ini kawan berkawan sama ini ya. Jadi ini nembak tim yang ini, tim yang di dalam. Jadi dia harus menghindar, ya. Tidak boleh disundul atau ditendang ini. Nanti oper lagi ke sini, yang tim ini yang melakukan sini, nembak ini. Jadi mainnya beregu gitu ya Pak? Iya, beregu ini. Sekitar 5 orang atau 10 orang. Dari 10 orang, nah, jangan menghindar kan. 10 atau 12 orang. Pokoknya yang di dalam itu jangan sampai keluar gitu. Iya. Nah, jadi Pak nanti nih, nah, yang ini berkawan sama tim ini sebelahnya. Dan nanti ini wasitnya sendiri ini dari peserta didik semuanya, yang mencetak skornya. Nah. Jadi kita sebagai guru hanya melihat aja. Ya. Nanti ada datang apa? Umpamanya datang wali kota atau bupati dari peserta didik itu sendiri yang menyampaikan. Nah, seperti inilah permainan yang bola tembak. Bajunya harus beda ya. Ini dah ada. Ya kalau dia kena ini, kena dari tim lawan ini, poinnya 2. Ya. Jadi selama waktu 10 menit atau 5 menit bisa kasih waktu berapa kali dia kena tembak. Nanti kenapa kita hitung itu berapa kali kan? Semakin banyak dia menembak lawannya, berarti poinnya semakin besar. Nah. Nih. Wasitnya nanti ini yang tidak ke sini kelas 6 atau kelas 5 bisa. Nah. Ada kurang lebih seperti inilah Bapak Ibu ya. Nah, ini mencetak skornya juga dari kelas 6 lah bisa ini. Kelas 5 6 lah wasitnya. Bola kita bisa pakai bola voli. Nah, ini poin. Pokoknya 15 10. Nah, bagaimana Pak Abah? Dapat nih? Sudah. Mungkin sampai sinilah konten kita pada hari ini. Pada RTL saya, lebih kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.